Akibat peristiwa bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945, Jepang, sebagai negara yang menjajah saat itu, mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Peristiwa tersebut memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang dan pasukan Jepang semakin melemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI, diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marskal Terauchi. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Saudara Soekarno-Hatta dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan pada paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, jika seperti itu kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Namun, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia pada tanggal 14 Agustus atau lebih tepatnya pada pukul 13.30. Saat itu, Sultan Syahrir secara tidak sengaja mendengarkan radio dan menangkap berita tersebut. Texas is a place I dearly love. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kabar tersebut, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi pada tanggal 14 Agustus. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Soekarno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan?
agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Dengan berat hati, Syahrir mengajak Bung Hatta untuk pamit dan mengangkat kakinya dari kediaman Bung Karno. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tujuan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri di BBC London. Maka, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Semua kabar gembira yang kau katakan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang sudah tidak berkuasa lagi. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baiklah, kita mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Ya, saya setuju dengan Anda. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Soekarno dan Hatta agar memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Baiklah, kalau kalian setuju, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan pembicaraan ini. Apakah kalian juga setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini hanyalah kita sendiri yang menyusun. Tepat sekali. Kita harus ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan muda di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Sultan Syahrir, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ini berbicara penting katanya. Baik, akan saya temui. Mari Bung Hatta. Mari. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin disampaikan. Perihal apa itu? Begini, kami telah mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta
agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Bung. Saat ini, Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita membuang kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak menyarankan Anda untuk melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya takut Jepang mengetahui rencana kita. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Ya, kami siap. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan bisa terjadi esok hari. Ini, goroklah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Mari. Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Bukanlah benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bu. Cepatlah. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa langsung mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Kalau begitu, saya akan membicarakan masalah ini dengan golongan tua terlebih dahulu. Ya sudah, kalau begitu kami pamit. Mari. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, 5 orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan hati kecewa dan raut wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sekarang, yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, dalam acara kemerdekaan, dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, cara pikir mereka masih pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Pada tanggal 15 Agustus, tepatnya pukul 21.30, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Asingkan? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat. Lalu kita bujuk mereka. Ya, saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan mewanya? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawadihan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanjo Subeno. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju!
Saya akan menghubungi Sutanjo Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat membawanya mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Ciao Pisang. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Ciong Kiosong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepat ya, besok subuh. Apa Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Hatta. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Woi. Assalamualaikum, Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Tak sadarkah kalian, saya memiliki istri dan anak yang masih kecil. Ada apa, Kang Mas? Mengapa ada banyak orang? Pemuda-pemuda ini akan membawa saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Akankah kalian meninggalkan kami? Benar, saya tidak ingin berpisah dengan anak dan istri saya. Jika kalian membawa saya, bawa jugalah anak dan istri saya. Baiklah, Bu. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah kalau begitu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Pagi itu, Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ciao Kisong. Hatta, Soekarno, apa yang kalian inginkan sehingga membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Tak selamanya kita menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu. Demi rakyat yang telah terbelenggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan inilah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, silakan buka pengikat Bung Hatta. Dan Bung Rikana, silakan buka pengikat Bung Karno. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang proklamasi ini. Memang kami belum mempertimbangkannya dengan baik. Tapi saya yakin kita pasti bisa bangkit, Bung. Dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya mendukung mereka. Pada pukul 17.30 sore hari, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta bersama dengan Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ada apa, Saleh? Di luar ada Subarjo. Dia maksa ingin masuk, ingin menjemput Bung Karno dan Hatta. Setelah saya akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kesini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kalau begitu, izinkan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Kenapa PPKI batal? Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar Bu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar Bu. Iya, sebaiknya begitu Bu. Baik, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kamu pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wicana? Tidak, Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Mana kacamata? Oh iya, lupa ini Bu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, lebih tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Permisi. Permisi. Ada perlu apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar hal itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Akan saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Baik, terima kasih. Baik, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Baik, akan saya ambilkan. Silakan. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI adalah buatan Jepang. Kita telah sepakat untuk melaksanakan proklamasi ini tanpa campur tangan Jepang. Apakah dari kalian ada yang ingin berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, karena nanti itu akan terlalu banyak. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mempunyai usul, bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Apakah di sini ada mesin tik? Oh ada, mari ikuti saya. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 merupakan tanggal yang istimewa. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Ini Bu naskahnya, silakan ditandatangani. Baiklah.
Iya, tolong pertanyaan naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Tadi bagaimana, Pak? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah menyiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana jika ibu saja yang membuatkan bendera merah putihnya? Tetapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Setuju? Baiklah, jika seperti itu, kita namakan benderanya dengan nama Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah kalau begitu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hei Bung Hatta, apa kabar Bung? Ya, Bung, sehat. Mari ikut saya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita yang berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita yang membangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan bersedia semata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Yang memutih tulang kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir. Semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup, bernafas
dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang. Bendera, siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak. Ibu Pertiwi, junjung naba baik, tinggi, tinggi.